Hi everyone, welcome back with me, Ale. Hari ini aku mau coba untuk review buku yang baru aja gue baca, gue kelarin beberapa hari lalu, yaitu buku Brian Krista, Sisi Tergelap Surga. Jadi buku ini tuh ada 304 halaman, ditulis sama Brian Krista. Gue akan coba bacain bukunya. Jakarta kerap menjadi pelabuhan bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Mereka yang siap bertaruh dengan nasibnya sendiri-sendiri. Namun, kota ini selalu mampu melumat habis harapan dan menukarnya dengan keputusasaan. Pemulung, pengamen, pramudia yang menjajakan tubuh agar anaknya bisa makan. Pemimpin-pemimpin kecil yang jelas, lelaki tua di balik kostum badut ayam, pencuri motor yang ingin membeli obat untuk ibunya, remaja yang melumuri tubuh dengan cap perak, hingga mereka yang bergelut di terminal setelah terpaksa merelakan impiannya habis tergerus keginya ibu kota. Di Jakarta, semua orang dipaksa bergelut dan bertempur demi bisa hidup dari hari ke hari. Dan di kampung inilah semua itu dimulai. Sebuah cerita tentang kehidupan orang-orang yang hidup di sisi tergelap surga kota bernama Jakarta. Sinopsis dari buku ini tuh seperti yang udah dibaca di blur. Jadi kayak ada sebuah kampung di salah satu kota, ya kota Jakarta, yang memberikan sisi tergelap dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di ibu kota yang soal kita mungkin pandang sebelah mata. Sebenarnya dari penulisnya tuh, maksudnya penulisnya menulis buku ini tuh buat kasih makna kalau kita, agar kita bisa lebih memanusiakan manusia tanpa memandang sebelah mata apapun pekerjaan mereka, karena sebagai manusia kita tuh nggak bisa untuk menghakimi pekerjaan orang lain karena kita bukan Tuhan. And that's the reason everyone must read this book once, sekali seumur hidup. Cause this book tuh kayak means a lot banget sih buat gue gitu, mungkin buat lu juga. Tapi sebagai peringatan, gue sih novel, tapi ya itu buat 17 tahun ke atas, karena emang kayaknya tuh ada yang vulgar banget dan emang gak bisa setiap membaca pahami dengan baik gitu, baik dibaca karena itu gak eksplisit banget sih, jujur. Tapi yang gue dapat dari buku ini banyak banget, karena gue gak pernah melihat sisi lain dari pekerjaan-pekerjaan yang pernah atau mungkin belum pernah gue temuin di kehidupan nyata. Tapi sebenarnya dari buku ini tuh gue belajar banyak hal, terutama pekerjaan yang mereka lakukan itu kayak punya ada alasan-alasannya gitu kan. There's a reason kenapa tiap orang tuh memiliki pekerjaan tersebut, bukan karena mereka nggak ada pekerjaan lain, but karena emang itu salah satunya yang bisa mereka lakukan dengan kapabilitas yang mereka punya. Jadi mungkin emang bertabrakan sama norma yang ada, cuman ya mau gimana lagi, gimana pun mereka cuma mikir untuk hari ini, kalau besok tuh ya udah nanti aja gitu. Sebenarnya di sini tuh nyeritain dengan gaya penulisan orang ketiga, dan emang punya beberapa tokoh atau pekerjaan orang-orang yang hidup di sebuah kampung ini. Jadi emang banyak tokoh banget di sini, sehingga banyak makna yang bisa kita dapat dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Rate gue buat buku ini 5/5, karena emang bukunya bagus, punya makna yang tersirat dan tidak tersirat, tapi tertulis. Tapi banyak yang tersirat sih, dan nampar banget sih di gue. Jadi ya nampar dan namparnya ya relatif. Terdapat banyak banget kutipan favorit gue di buku ini, as you can see. Tapi salah satu kutipan favorit gue itu di babnya Pak Badut, dan itu merupakan karakter yang gue suka di dalam buku ini. Meskipun dia kayak cuma jadi badut untuk menghidupi keluarganya, 3 anaknya, dan dia benar-benar jadi salah satu orang tua yang menghidupi anak-anaknya, seorang bapak gitu ya. BTW, karena gue sempat mengikuti book talknya Sisi Tergelap Surga, diterbitin dengan sosok ayah, karena kalian juga mendapat banyak penolakan. Tapi sebenarnya bukunya ringan, tapi tetap aja karena nampar dan ngasih banyak pelajaran, jadi agak berat sebenarnya. Selain itu, terdapat beberapa tokoh yang menceritakan tuh yang relate, maksudnya itu kayak meskipun ini buku fiksi, tapi beberapa tokoh tuh diceritakan secara nyata karena Kabuya juga sempat melakukan riset
dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang pernah ia temui di kehidupannya. Lalu ini tuh merupakan salah satu genre buku fiksi tapi dikemas dengan cara yang berbeda dari buku-buku beliau yang sebelumnya gitu. Kalau nggak salah sih, tapi emang bener karakter favorit dari Kaguya sendiri itu karakternya Juleha. Terus sebenarnya banyak banget tokoh di prolog yang mungkin bikin gue bingung, mungkin bikin kita bingung, termasuk gue salah satunya, karena nggak kebanyakan tapi lebih ke semua tokoh tuh disebutin di prolog semua. Jadi waktu gue baca prolog tuh gue nggak ngerti itu tuh lagi bahas apa gitu kan, ya udah ternyata ya namanya juga prolog, jadi semua tokoh disebutin. Dan gue baru ngeh kalau ternyata babnya itu menceritakan tokoh-tokoh yang ada di prolog tadi. Dan yang gue suka dari buku ini adalah alurnya tuh berkelanjutan. Jadi waktu kita baca bab 1, lanjut ke bab 2 tuh kayak lanjutan dari bab sebelumnya. Jadi kayak oh gitu loh, bikin bacanya jadi kayak emang ringan. Sebenarnya gue sadarin di akhir buku ini nggak nyentrik tentang kota Jakarta aja. Meskipun emang gimana pun juga kota Jakarta selalu menjadi tujuan akhir bagi beberapa orang. Karena kerjaan-kerjaan di ibu kota Indonesia itu sangat menjanjikan ya, terlihat seperti itu. Tapi ternyata bagi beberapa orang tuh ya nggak berjalan sesuai dengan yang mereka mau gitu. Dan ya itulah, apa yang kita mau terkadang jauh berbeda dari apa yang kita harapkan. Tapi dari buku ini juga gue sadar bahwa beberapa orang mungkin hidup untuk hari ini dan besok tuh kayak nanti aja dipikirinnya. Jadi kayak udah bisa hidup di hari ini aja udah oke, udah alhamdulillah banget. Jadi kalau besok ya udah nanti lagi dipikirinnya. Dan ternyata yang kayak gitu tuh ada real banget, dan mungkin gue kurang menyadarinya. Sekian review buku dari gue, dan lo bisa baca lebih jelas, lo baca bukunya. Karena gimana pun makna atau pesan yang disampaikan dari suatu buku tuh berbeda-beda apa yang didapat oleh setiap orang. Yang mungkin gue baca akan dapat makna A, di lo bisa aja dapat maknanya B gitu. Jadi kayak tiap orang tuh beda-beda. Karena mungkin gue belum menyadarinya, tapi lo udah menyadarinya, itu kan udah jadi perbedaan ya. Ya udah gitu. So ini buku yang gue rekomendasiin ke lo, baca minimal sekali. Udah. See you on next review. Wow.